Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Sarjana Ngaco Tutorial. Oke. Kali ini di video ini gue akan membuat video lanjutan series bahasa pemrograman Python basic atau dasar ya. Nah, di video ini gue sedikit cerita berbagi pengalaman aja mengapa kita harus atau sebaiknya belajar Python. Dan atau kenapa saya pribadi memilih Python sebagai bahasa pemrograman yang saya gunakan untuk membuat sebuah aplikasi, software, sistem, dan yang lain-lainnya. Oke, mungkin di sini saya akan menuliskan ini ya, Python. Ini maaf nih tulisannya jelek karena saya menggunakan jari, tidak menggunakan ballpoint khusus yang buat touchscreen. Nah, mengapa Python? Kalau saya pribadi ya, ini berbagi pengalaman saya karena Python itu user friendly atau mudah dibaca. Friendly atau mudah untuk dibaca. Bayangkan teman-teman, kalau kita awal-awal belajar bahasa pemrograman, pasti yang disuguhkan oleh official website atau memang oleh teman-teman yang membuat video tutorial, pasti kita akan diarahkan untuk mencetak kalimat hello world di layar komputer kita, PC kita atau laptop kita. Nah, untuk mencetak kalimat hello world saja, kalau teman-teman sudah atau pernah belajar bahasa Java, bahasa C, bahasa C++, itu terdiri dari beberapa baris kode teman-teman untuk mencetak kalimat hello world. Tapi dengan Python hanya butuh satu baris kode saja untuk mencetak kata atau kalimat hello world. Mari kita coba. Saya menggunakan text editor PyDroid ya. Nah, ini saya akan mencoba mencetak kalimat hello world di PyDroid. Ini text editor Android khusus buat bahasa pemrograman Python. Kita hanya menggunakan kata, aduh ini mengganggu nih, kata print atau fungsi print, nanti tanda kutip 1, bisa tanda kutip 2 juga. Nah, coba kita tulis hello world. Mari kita jalankan eksekusi. Nah, ini buat jalanin ya, yang tombol kuning ini buat eksekusi. Nah, hello world hanya menggunakan satu baris perintah kode aja teman-teman ya. Lantas kemudian coba kita lihat, kita bandingkan dengan bahasa lainnya. Nah, ini saya coba googling aja ya, googling image untuk mencetak kalimat hello world. Ini saya coba contohkan dengan bahasa Java ya. Lihat, banyak sekali baris code-nya. Kelas simple. Ini teman-teman bisa dibayangin berapa efektifnya kalau teman-teman bisa lihat. Untuk mencetak kalimat hello world dalam bahasa Java, kita harus menggunakan kalimat di baris pertama public class hello world, terus curly bracket, terus di baris keduanya indentation dulu atau spasi dulu, tab, public static void main dalam kurung string, terus kurung buka siku, kurung tutup siku, args, kurung tutup, terus system.out print, barulah kita mengetikkan kata atau kalimat hello world. Ribet nggak? Kalau saya pribadi ribet, tapi kalau teman-teman yang sudah paham nggak bakal ribet. Ini saya cerita saya pribadi ya, kenapa saya memilih Python. Lantas kemudian yang kedua, kenapa saya memilih Python? Yang kedua adalah cross platform. Tulisannya sekali lagi
platform. Nah, maksud cross platform ini, bahasa Python ini bisa dijalankan hampir semua sistem operasi ya. Misalkan teman-teman mau melakukan coding Python ini di sistem operasi Windows, karena teman-teman PC-nya atau laptopnya bersistem operasi Windows, maka teman-teman bisa. Teman-teman tinggal download Python installernya, nanti teman-teman bisa coding. Teman-teman bisa menggunakan text editor kayak semacam Visual Studio Code atau PyCharm-nya sendiri, atau menggunakan Notepad, Sublime Text, dan yang lain-lainnya teman-teman bisa. Dan teman-teman pun bisa mengeksekusinya langsung sistem operasi Windows, baik itu menggunakan interpreter, menggunakan command prompt, shell. Dan tentunya Python ini sendiri merupakan bahasa pemrograman yang built-in di sistem operasi Linux dan macOS. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai sistem operasi Linux, macOS, biasanya teman-teman tidak usah melakukan instalasi lagi untuk bahasa pemrograman Python, karena Python ini sudah built-in di sistem operasi Linux dan macOS. Dan yang lebih kerennya lagi teman-teman, saya pribadi di sini membuat video dan nulis coding dan run codingnya saya menggunakan smartphone Android. Maklum lah, bisinya lagi istirahat dulu, lagi belum ada. Jadi saya gimana caranya saya tetap bisa coding tapi dengan sumber daya yang ada. Akhirnya saya cari tahu dan saya bisa melakukan coding, dan running codingnya pun saya di Android ya, dengan bantuan text editor PyDroid. Terus saya bisa codingnya, tetap bisa menjalankan coding untuk membuat beberapa aplikasi coding, dan tentunya saya bisa berbagi ilmu dengan teman-teman. Oke. Lantas kemudian yang ketiga, ini banyak sekali manfaat, banyak sekali kegunaannya. Banyak kegunaan. Nah, banyak kegunaan ini saya pertama coba jelasin. Bahasa Python ini sendiri bukan bahasa yang interpreter ya, maksudnya dia hanya bisa dijalankan secara konsol, tapi dengan banyaknya library Python yang tersedia dan tentunya gratis, teman-teman bisa membuat yang namanya GUI application. GUI app ini teman-teman bisa membuat aplikasi desktop, baik itu di Windows, baik itu di Linux maupun di macOS ataupun di Android. Jadi misalkan teman-teman mau membuat yang namanya software point of sales atau software banyaklah software user interface sendiri. Bahkan teman-teman bisa membuat yang namanya game 2D, 3D dengan bahasa Python. Nah, terus yang berikutnya adalah di banyak gunaan ini membuat yang namanya website, dan tentunya dengan Django, dan yang populer Django dan Flash. Nah, jika teman-teman ingin juga membuat web aplikasi atau website system, teman-teman juga bisa menggunakan bahasa Python ya. Dan tentunya di sini teman-teman nanti bisa menggunakan framework Django, Flash yang tentunya pasti itu gratis dan open source. Nah, ini kompleks banget. Dengan Django teman-teman bisa membuat sebuah sistem yang tentunya sistem yang aman, secure, karena dari Python sendiri dan khususnya Django menawarkan keamanan yang benar-benar super tinggi untuk membuat web aplikasi. Nah, terus yang berikutnya adalah mobile app. Nah, seperti yang kita tahu, untuk membuat aplikasi Android, aplikasi iOS atau aplikasi mobile lainnya, biasanya kita menggunakan Android Studio dengan bahasa Java ya, untuk membuat aplikasi mobile yang berjalan di sistem Android.
dan kita menggunakan Swift atau Objective-C untuk membuat mobile apps di iOS. Nah, ini kelebihan Python. Dengan Python kita pun bisa membuat mobile apps. Kita hanya menuliskan satu kode, itu kita bisa build-nya di Android maupun di iOS. Dengan apa teman-teman? Dengan Python dan library Kivy dan atau KivyMD. Nanti kita akan belajar mengenai library atau ya modul Kivy dan KivyMD. Nah, terus berikutnya microcontroller. Nah, maksud microcontroller ini apa? Teman-teman, zaman sekarang kita di era 4.0 atau 4.0, di mana semuanya pekerjaan manusia sudah hampir bisa dilakukan oleh sebuah sistem seperti kayak IoT, Internet of Things. Nah, Internet of Things ini terus robotik juga. Ini kita bisa membuatnya dan kita memasukkan perintah-perintah dengan bahasa Python, teman-teman. Dan tentunya dengan microcontroller yang namanya Arduino bisa, ataupun memang dengan Raspberry Pi khususnya juga bisa. Nah, inilah kenapa saya pribadi memilih bahasa Python atau bahasa yang untuk saya pelajari berkelanjutan, karena Python ini pertama kita review ya, user friendly itu mudah banget dipahami. Bahasa Python ini hampir seperti bahasa manusia dan kita tidak memerlukan banyak baris kode untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah yang sudah tadi saya sebutkan, dia cross platform. Artinya apa? Untuk membuat atau untuk melakukan coding bahasa Python dan menjalankannya, kita bisa melakukannya di berbagai macam sistem operasi, bahkan Android pun bisa seperti yang saya lakukan ini. Terus yang ketiga adalah multifungsi. Oke, itu saja teman-teman ya. Salam dari saya, Sarjana Ngaco. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya tentang basic Python. Nanti saya akan belajar indentation, belajar variabel, tipe data, casting, class and object, function tentunya, dan yang lain-lain.